Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Ilham Ardiansyah mengantarkan sejumlah berita dari Semarang. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Motor terseret truk sejauh 20 meter, seorang remaja putri tewas di jalur Pantura, Pekalongan. Harga sembako kian tidak terkendali di kota Semarang, harga cabai menembus Rp70.000 per kilogram. Menabrakan mobil ke arah petugas, tersangka teroris ditembak mati tim Densus 88 di Kabupaten Sukoharjo. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan motor di jalur Pantura, Pekalongan mengakibatkan seorang remaja putri tewas di tempat dan 1 orang lainnya menderita patah kaki pada Sabtu sore. Petugas Laka Lantas Polres Pekalongan Kota bersama warga segera mengevakuasi jasad korban. Korban tewas teridentifikasi bernama Anida Febrian, berusia 16 tahun, siswi kelas 1 SMK Muhammadiyah Kajen. Korban tewas teridentifikasi bernama Anida Febrian, berumur 16 tahun, pelajar kelas 1 SMK Muhammadiyah Kajen. Korban tewas akibat pendarahan pada bagian kepala, sedangkan rekannya, Keisha Indra Syahra, berumur 16 tahun, menderita patah kaki. Warga tidak mengetahui persis kejadian ini. Warga menemukan 2 korban sudah tergeletak di belakang truk, sedangkan motor masuk ke kolong truk dan terseret sejauh 20 meter. Posisi kan DWE, aku pokoknya spesek Udah itu. kita berapa naik dek ke Oh, sama mobil apa? Truk ya. Oh, sama truk. Politronnya mas. Oh. Berapa orang pengendaranya? 2 orang. 2 orang mas. Cewek semua ya? Cewek semua mas. Tidak ada yang tahu Pak, cuma tahunnya udah ngeserok di bawah ke jembatan gitu aja. Di bawah kolong truk. Di kolong truk, kendaraannya korban ya? Pokoknya aku ndak merasa kayak nabrak wong mobilnya ya. Depannya ndak ada yang lecet kok Mas. Bapak dari mana mau kemana Pak ini Pak? Mau dari Semarang ke Pekalongan, kirim Apollo Elektronik. Polisi masih menyelidiki kronologi sekaligus penyebab kecelakaan dengan memeriksa CCTV. Polisi membawa sopir truk untuk dimintai keterangan di Polres Pekalongan Kota. Kecelakaan yang melibatkan motor juga terjadi di Batang. Seorang pria ditemukan meninggal di aliran sungai. Dari video amatir tampak korban yang teridentifikasi bernama Ato Risbianto telah dievakuasi polisi dari dasar sungai di Desa Klidanglor pada Sabtu pagi. Sendirian. Mau kemana itu? Ya. Kurang tahu Pak mau kemana. Kurang tahu. Mungkin arah dia mau pulang, mungkin habis main. Habis main dari temannya. Korban diduga terjun ke sungai setelah menabrak rambu perbaikan jembatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Puluhan hektar tanaman cabai dan sayuran milik petani di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tertutup abu vulkanik Merapi. Para petani bersama relawan bergotong royong membersihkan abu vulkanik agar tanaman tidak mati. Abu tebal vulkanik telah menutup tanaman cabai dan sayuran selama 3 hari. Kami membantu ibu-ibu ini karena cabainya itu kena abu dari guguran gunung berapi itu. Kalau tidak dibersihkan, dampaknya nanti pohon cabai ini bisa mati dan kita gagal panen, Pak. Selain tanaman, warga juga mulai membersihkan rumah yang terdampak guyuran abu vulkanik. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi pada Sabtu pagi. Berdasarkan kamera pemantau, luncuran awan panas tampak dari sisi barat terjadi 5 kali dengan jarak luncur 1.800 meter hingga 2.000 meter ke arah barat daya Kabupaten Magelang. Meskipun Merapi kembali erupsi, warga tetap beraktivitas normal. Polisi bersiaga mengevakuasi warga jika letusan sewaktu-waktu membahayakan. Pelaksanaan patroli dan menghimbau kepada masyarakat sekitar Gunung Merapi agar tidak panik, namun tetap waspada apabila nanti ada informasi harus evakuasi, masyarakat sudah siap. Erupsi Merapi yang sudah terjadi sejak November 2020 hingga kini masih berstatus siaga atau level 3. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Tebing setinggi 10 meter dan lebar 60 meter longsor menimpa rumah di Desa Citrosono, Kabupaten Magelang pada Sabtu sore. 5 rumah terdampak dengan kerusakan sedang dan berat. Menurut warga, longsor datang tiba-tiba karena saat itu tidak terjadi hujan. Warga memilih mengungsi karena khawatir longsor susulan. 3 rumah Pak yang kena Pak. Ya takut sih Pak. Saat ini Jenengan mengungsi atau kemana? mengungsi Pak. Berapa keluarga, Pak? 3 keluarga. Tim gabungan bersama-sama membersihkan material longsor yang menutupi rumah warga. Diduga tebing di belakang rumah warga longsor akibat tanah labil. Sementara itu di Karanganyar, longsor terjadi di sejumlah lokasi setelah diguyur curah hujan tinggi pada hari Sabtu. Salah satunya di Kecamatan Jatioso. Sejumlah rumah rusak diterjang longsor dan tanah ambles. Jam 5 Itu waktu itu hujan. hujan, jam lebat, Habis itu ambrol gitu atau gimana Pak? ambles. Ambles. Iya. Iya berarti harta-hartanya juga karena ambles itu aja Pak. Iya. Berarti Di Kabupaten Semarang, jembatan Sungai Gobak sepanjang 50 meter di Desa Bantal, Kecamatan Bancak, putus diterjang banjir pada Kamis sore. Banjir terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan lebat. Akibatnya, akses Desa Bantal dan Pelumutan terganggu. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas. Itu karena faktor alam, memang di sini adalah jalur Sungai Gobak. Antara Pelumutan, Jelumpang, Bantal, Bancak itu jadi satu jalur. Satu-satunya jalan ini kalau udah jembatan putus, semua terisolir semua. Banjir yang menggenangi Desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati selama sepekan kembali naik hingga 1 meter pada hari Sabtu. 796 rumah tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm sampai 50 cm. Ini yang keempat kali. Kali ini yang paling parah. Rumah saya kemarin hanya 1 hari. Belum sampai kering, ini sudah tambah lagi. Selain curah hujan, banjir dipicu penyempitan sekaligus pendangkalan sungai. Tim Liputan melaporkan. Jenazah Lilik, korban tewas akibat menghirup gas beracun dari kebocoran pipa Geodwipa di Banjarnegara, tiba di rumah keluarga, Kelurahan Rejo Winangun, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari. Jenazah disambut isak tangis istri dan 3 anaknya. Jenazah dimakamkan di pemakaman desa setempat pada Minggu siang. Meninggalkan berapa anak, Pak? Meninggalkan 3 anak. Laki-laki perempuan? Yang nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Kebocoran gas di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara terjadi saat korban dan rekannya sedang mengebor di pembangkit listrik tenaga panas bumi pada Sabtu sore. Diduga salah satu pipa meledak sehingga mengeluarkan gas beracun. 8 pekerja menjadi korban, 1 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan korban selamat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Wonosobo. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.